Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya Ayah Lala. Ayah Lala di channel Facebook, TikTok maupun YouTube ya. YouTube-nya asal hiburan gitu aja ya. Daripada cerita saya update di TikTok atau di Facebook, mendingan semuanya deh kita isi dengan video-video motivasi begitu. Nah, ini saya akan bercerita dengan berjalannya saya sebagai seorang TKW akhirnya mentok pada tahun-tahun terakhir dan akhirnya saya menikah. Nah, ini barusan tadi itu saya dapat melihat TikTok itu ada orang live ya. Saya melihat TikTok live-nya teman-teman yang menikah dengan orang Taiwan dan ada yang bertanya begini. Mengapa sih orang-orang Indonesia itu kalau menikah dengan di Taiwan kok masih bekerja? Nah, sekarang saya ingin karena saya melihat live-nya teman di TikTok yang ada dari netizen yang bertanya seperti ini, sekarang saya ingin bercerita tentang ini ya. Mengapa bekerja? Sudah menjadi istrinya orang Taiwan, mengapa masih harus bekerja? Saya kasih tahu. Karakter atau kebiasaan di Taiwan dengan di Indonesia jauh berbeda. Ya, kalau di Indonesia itu menurut kebanyakan orang Indonesia, orang yang berumah tangga, seorang istri terutama, menjadi kalau sudah punya suami yang bekerja, istri di rumah, dan menjadi ibu rumah tangga menjaga anak, ya kan? Nah, itu memang ya sudah menjadi kebiasaan atau gimana ya. Nah, itu karakter orang Indonesia seperti itu. Kebanyakan begitu ya. Jadi seorang yang sudah menikah itu sebaiknya kan di rumah menjaga anak. Ya kalau punya anak. Begitu kalau nggak punya anak, nganggur di rumah menunggu suami pulang dari kerja. Ya bagus. Memang itu kalau sudah kita cukup dari situ nggak apa-apa ya. Jadi seorang istri nganggur-nganggur di rumah, diratukan katanya begitu. Beda dengan karakter orang Taiwan. Tak kasih tahu sekarang karena saya sudah punya pengalaman seperti ini, hidup di Taiwan yang sudah di atas 10 tahun, makanya saya mengerti dengan karakter-karakter orang Taiwan. Seorang ibu rumah tangga di Taiwan atau seorang istri di Taiwan atau seorang di Taiwan dalam usia bekerja sebelum 65 tahun itu 1001 yang nganggur ya, 1001 orang nganggur walaupun sudah kaya raya. Jadi di Taiwan ini waktu adalah uang dan tidak ada orang malas. Adapun orang malas jarang guys ya. Jadi di Taiwan itu kita dalam masih usia kerja, kita harus kerja. Kita memanfaatkan waktu itu karena usia saya masih usia ideal, usia kita masih ideal usia kerja ya kita harus bekerja. Kalau kita tidak bekerja tidak punya harga diri, itu kan. Apalagi kita seorang dari luar negeri, ya, apalagi seorang luar negeri terus datang di Taiwan menikah dengan orang Taiwan, kita cukup nganggur-nganggur, leha-leha, sangat disayangkan guys. Ngerti nggak gaji berapa kalau kita itu bekerja part time? Kalau kita menghitung di jam-jaman ya, bekerja satu jam itu pemerintah di Taiwan itu sudah memastikan setiap 1 jamnya itu 185 inti loh. 1 jam itu kalau dihitung jam-jaman. Dan kalau kita bekerja sebagai perawat ya, terutama saya ini bakat saya hanya jadi seorang perawat. Niat saya memang jadi seorang perawat saja. Yang tidak perlu kita memikirkan modal kita cukup, kita sehat, semangat dan kita bisa merawat orang tua atau orang sakit begitu. Kayak layaknya kita suster begitu ya. Sehari berapa? 3.000 itu kalau job dari agen.
dari agen yang memperkenalkan pekerjaan itu 3.000. Dan nanti 200 untuk dipotong kantor, yang 100 itu untuk rumah sakitnya kalau kantor kita itu ada bekerja sama dengan rumah sakit. Begitu. Jadi kita menerima 2.700. Nah, kalau kita itu tidak bergabung dengan kantornya, dengan agen-agen itu ya kita asal dapat kerjaan gitu aja. Memang lebih murah, tapi tetap aja kita masih oke. Karena kita masih mendapatkan 2.500, 2.600 bersih gitu kan ya. Kan masih untung banyak kan dibandingkan dengan kita menjadi pekerja migran atau pekerja yang kita menjadi masih pekerja informal gitu kan. Itu saya di sini sedang bicara dengan sebagai status seorang istri di Taiwan mengapa masih bekerja. Begitu ya. Jadi kalau kita tidak bekerja itu harga diri kita kurang. Kita dikatakan orang malas begitu. Saya saja sudah dengan suami saya dibatasi bekerja itu enggak boleh terlalu banyak bekerja. Karena dia ngomongnya saya nikahin untuk menemani saya dan saya bisa merawat membiayai hidupmu begitu. Tetapi saya tidak mau, saya harus dikasih kesempatan untuk bekerja. Sayang kalau kita tidak bisa bekerja. Kita bisa dapat uang sendiri itu alhamdulillah ya. Kita mendapatkan uang sendiri, mendapatkan hasil sendiri. Nah itu harga diri kita akan di atas. Itu orang Taiwan. Di Taiwan. Kita harus menengok diri kita siapa. Kita pendatang loh dari luar negeri. Yang asli orang Taiwan saja seperti itu, harus bekerja, jadi memanfaatkan waktu selagi sehat dan usia ideal bekerja. Jangankan yang 65 loh. 65 itu kan sudah usia pensiun ya, walaupun kerja swasta, itu ada pensiun. Yang sudah pensiun itu masih nggak mau berhenti. Saya melihat tuh teman-teman saya sebagai perawat atau sebagai kanhu itu ya, ada yang sudah 70 tahun. Jadi yang 68, 67, pokoknya di bawah 70 banyak. Makanya kita malu kalau kita itu tidak bekerja, kita masih muda. Saya ini sudah hampir 60. Tapi di Taiwan masih usia ideal bekerja. Jadi gak bekerja rugi dong, malu dong kita nggak bekerja dengan orang-orang yang sudah di usia 70 tahun. Apa berarti mereka kekurangan ekonomi? Bukan karena kurang ekonomi. Jadi orang-orang di Taiwan itu sudah tua-tua bekerja itu bukan karena kekurangan ekonomi, karena memanfaatkan waktu gitu aja. Nah, coba di Indonesia 70 tahun mau cari kerjaan, jangankan 70 tahun loh, 50 tahun kita aja lah. Kita mau cari pekerjaan di toko-toko susah kan? Mana gajinya kecil dan kita tidak dipercaya. Beda dengan di Taiwan. Di Taiwan kita mau bekerja apapun asal kita mau. Nanti suatu saat akan saya tunjukin ya. Orang yang sudah jalannya aja sudah tidak normal seperti orang sehat. Layaknya kalau di Indonesia sudah berbaring tidur, nonton TV, makan gitu ya. Di Taiwan enggak. Dia masih ingin melatih dirinya untuk menyemangati dirinya sendiri itu bekerja. Dan pemerintah Taiwan memberi kesempatan untuk bekerja. Itulah enaknya di Taiwan, seperti itu pemerintah Taiwan. Jadi tidak memandang kita tua atau gimana, yang penting masih mau bekerja. Dan pemerintah itu mengasih semampunya bekerja. Jadi mungkin kalau gaji normalnya kita itu gaji 30, kalau untuk orang-orang yang asal mau bekerja dan untuk melatih dirinya supaya tidak bengong di rumah, itu mungkin ya dikasih berapa begitu. Tapi ya tetap aja layak ya. Mungkin ya 20.000 atau 18.000 seperti ukuran gaji TKW seperti itu. Itu kalau bagi pekerja-pekerja yang di bawah normal ya, artinya asal dia itu terapi dan bisa tetap dibayar, bukan tidak dibayar. Yang ata-ata aja dibayar loh di Taiwan itu, walaupun tidak layaknya normalnya orang bekerja itu tetap digaji.
tetap dipekerjakan walaupun walaupun otaknya yang tidak normal itu ada yang Down syndrome, ada yang apa itu, masih dikasih fasilitas untuk bisa melatih dirinya supaya dirinya mendapatkan posisi sama dengan orang-orang yang normal. Itulah bagusnya di Taiwan. Yuk, ceritanya seperti ini, berbagi pengalaman di Taiwan, mengapa kita menikah dengan orang Taiwan masih bekerja, ya, seperti itu. Kalau ingin membuktikan silahkan. Untuk mbak-mbak itu kadang-kadang yang sudah di Taiwan pun tidak paham ya, katanya mengapa kamu masih bekerja sudah menikah. Oh, nggak bekerja, sayang sekali. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.